Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya di sini Wawan Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kesempatan siang hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Dona Pratiwi. Selamat siang, Bu Dona. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, Bu Dona? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya, Bu Dona ya. Ibu Dona Pratiwi merupakan guru SMA Negeri 2 Tunggal-Ilir, guru mata pelajaran PKN, yang pada kesempatan hari ini akan saya jadikan sebagai rekan sejawat untuk kegiatan supervisi akademik. Ibu Dona, di kesempatan siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, ya. Jadi kegiatan ini dilakukan sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas dan akan disupervisi akademik oleh saya. Ya, Bu Dona, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada percakapan pra-observasi hari ini. Yang pertama, pra-observasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui, ya, dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas nanti, ya, yang akan Ibu lakukan. Kemudian kenapa perlu diadakannya kegiatan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nanti dapat menghasilkan proses pembelajaran di kelas yang sesuai yang diharapkan dan berpihak kepada murid, serta memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Bu Dona, di kesempatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait persiapan proses pembelajaran nanti di kelas. Ya, langsung saja di pertanyaan pertama saya akan tanyakan ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu, Pak, ya, siswa itu mampu memahami ancaman terhadap negara dan mampu untuk mengupayakan penyelesaian. Ada lagi tujuannya? Itu saja. Cukup ya. Jadi ada satu tujuan pembelajaran yang Ibu capai di kegiatan pembelajaran nanti, yaitu ancaman negara dan upaya penyelesaiannya. Ya, baik sekali, Bu Dona. Untuk pertanyaan kedua, Bu Dona, untuk area pengembangan yang ingin Ibu lakukan atau yang ingin Ibu dapatkan nanti, kira-kira apa, Bu Dona? Saya ingin area pengembangan yang akan saya dapatkan itu ada 3. Ya. Yang pertama itu area pengetahuan, Pak, ya. Di pengetahuan itu saya mengharapkan siswa itu mampu untuk menjelaskan kembali apa itu ancaman dan bagaimana upayanya. Lalu keterampilan itu nanti ada diskusi, yang mana diskusi tersebut saya melihat keterampilan mereka, apakah mereka ikut berpartisipasi dalam keterampilan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada sikap. Ranah sikap itu saya ingin melihat bagaimana mereka menjalankan menghindari ancaman tersebut dalam proses kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi ada 3 area pengembangan yang ingin dikembangkan di proses pembelajaran nanti, Bu Dona, ya. Yang pertama tadi ada pengetahuan, diupayakannya adalah bagaimana siswa mampu menjelaskan kembali, Bu, ya. Kemudian keterampilan itu bagaimana siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi, ya. Kemudian yang sikap itu bagaimana siswa dapat mengamalkan, ya, untuk menjaga dari ancaman negara tadi, ya. Gitu. Jadi ada 3, bagus sekali, Bu Dona, untuk area pengembangannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bu Dona, ini terkait dengan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Kira-kira Bu Dona menggunakan strategi pembelajaran seperti apa? Terkait dengan pendekatan, kemudian model pembelajaran, kemudian metode, kemudian satu lagi media pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Iya. Strategi yang mungkin akan saya jalankan itu saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak, atau PBL, ya. Lalu metodenya saya akan menggunakan metode diskusi, yang mana saya mengharapkan untuk anak-anak itu
seluruhnya itu harus berpartisipasi seperti itu Pak. Ada tanya jawab, lalu akan ada penampilan video ya. Dan media yang saya gunakan itu berupa nanti akan ada buku panduannya, media buku panduan, buku cetak. Lalu saya akan menampilkan infografis tentang wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bagus sekali, benar ya. Nah, terkait dengan strategi pembelajarannya Bu Dona, misal menggunakan pembelajaran apa? Berdiferensiasi. Oh, ternyata pembelajaran berdiferensiasi, benar ya. Langsung diintegrasikan dengan sosial emosional Bu ya. Iya. Jadi sudah bagus sekali Bu Dona untuk strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian untuk modelnya tadi sudah problem based learning ya, kemudian metodenya ada diskusi melalui tanya jawab, kemudian medianya bagus sekali Bu Dona. Ini sudah terlihat sekali diferensiasinya. Jadi Bu Dona bisa menyiapkan buku, menyiapkan infografis, dan juga menyiapkan PPT ya Bu Dona ya. Iya. Terima kasih Bu Dona untuk strateginya sudah sangat baik sekali. Jadi Bu Dona ini rencananya kapan, kemudian di kelas mana, dan jam berapa Bu Dona akan melaksanakan proses pembelajaran? Rencana saya akan melaksanakannya ini di hari minggu depan Pak. Tepatnya itu di hari Senin ya. Untuk kelasnya saya menggunakan kelas di kelas 10.2 dan waktunya itu jam kedua dan jam ketiga, 2 jam. Ya, jadi rencana Bu Dona akan melaksanakan di hari Senin minggu depan Bu ya, jam kedua dan ketiga di kelas 10.2 ya. Oke, bagus sekali. Jadi Bu Dona nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin ini. Saya akan datang ke kelas Ibu di kelas 10.2 dan jam kedua dan ketiga. Di situ nanti saya akan melakukan observasi terkait jalannya proses pembelajaran di kelas. Ya. Mungkin itu saja Bu Dona untuk tahap pra observasi ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi dan sudah berhasil Bu Dona jawab dengan baik ya. Harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana Ibu nanti bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira ada pertanyaan dari Bu Dona? Cukup Bu Dona ya. Cukup, itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Dona. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah percakapan video pra observasi yang kami lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Aditya dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kami melanjutkan dengan absensi ya. Siapa saja yang akan hadir hari ini? Agustus, Aditya, alhamdulillah semuanya hadir. Kita ulang ya. Selanjutnya, ada yang sudah pernah dengar
terhadap integrasi nasional. Sebelumnya ada yang pernah dengar mengenai integrasi nasional? Ada yang pernah dengar? Bukunya silakan buka. Sebelum kita memasuki ancaman integrasi nasional ya, ada baiknya untuk kalian mengerti dulu apa itu integrasi nasional ya. Perhatikan ke depan. Integrasi nasional adalah menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi empat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya integrasi nasional itu menyatukan seluruh yang ada di wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan atau satu kepaduan ya. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan memberikan beberapa tayangan video wilayah Indonesia ya. Wilayah Indonesia itu berada di tengah-tengah antara Pulau Asia dan Pulau Australia dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Artinya wilayah Indonesia ini sangat strategis ya. Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, jadi ya, negara kita ini sangat kaya ya. Dengan negara kita yang strategis ini, dengan sangat kaya ini ya, kita dengan negara yang kaya ini ya, kita menghadapi banyak ancaman ya. Ancaman mengenai kesatuan negara kita ini, banyak negara-negara lain yang ingin menguasai negara kita ini ya. Kita ini sudah dibebaskan dari penjajahan ya. Dan sekarang negara luar itu tidak melepaskan kita gitu saja. Mereka masih mau menjajah. Nah, untuk itu ya, terdapat ancaman-ancaman yang masuk ke dalam negara kita, baik itu dari dalam negara kita sendiri maupun dari luar negara. Nah, sekarang kita akan memasuki ancaman yang ancaman terhadap integrasi nasional. Ini apa ini? Ini bukan gunung meletus, ini suatu ledakan ya, bom nuklir. Nah, bom nuklir ini dapat menghancurkan sebuah wilayah negara, bahkan negara yang paling besar sekalipun ya. Untung saja kita tidak dibom oleh ini ya, bom ini ya. Nah, ini ancaman yang berupa dari militer, di bidang militer ya. Ancaman integrasi nasional itu ada dua ya, ancaman militer dan ancaman non militer. Nah, sekarang ini ancaman militernya. Ibu akan tayangkan satu video. Ini ancaman di bidang militer. Ada sabotase, spionase, aksi teror bersenjata ya, pelanggaran wilayah, agresi, pemberontakan bersenjata, dan perang samudra ya. Nah, itu ya, ada dua ancaman ya terhadap integrasi nasional. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan terhadap kalian. Kalian akan bagi menjadi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan kalian bergabung dulu antar kelompoknya. Kelompok di sini ya, diskusikanlah bersama kelompok kalian tentang sikap menghadapi ancaman militer, ancaman non militer di lingkungan sekolah yang dapat kalian lakukan ya untuk menghadapi ancaman non militer di khususnya untuk kalian sendiri ya. Sikap apa yang harus kalian lakukan atau sikap apa yang harus kalian tanamkan pada diri kalian sebagai seorang pelajar di lingkungan sekolah ini ya. Ya, silakan diskusikan. Sebelumnya tolong tuliskan nama kelompoknya dulu, siapa-siapa ya, kelompok berapa, tuliskan namanya. Ya, jika kalian seorang pelajar itu seperti apa untuk menghadapi ancaman militer non militer nantinya. Silakan ya.
bertanya. Sebutkan dan jelaskan beberapa ancaman non-militer. Baiklah, ini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1, yaitu kelompok 2. Macam-macam ancaman non-militer itu 1. Di ancaman berdimensi teknologi dan informasi. 2. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Yang 3. Dimensi ideologi. Yang 4. Ancaman dimensi sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cukup jelas penjelasannya? Nah, Nah, yang sudah kalian kerjakan, lembar kerja siswanya yang sudah kalian kerjakan, bukan? Baik ya, kesimpulan kita hari ini yaitu integrasi nasional itu adalah menyatukan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, dengan wilayah Indonesia yang strategis ini, maka terdapat banyak ancaman ya, ancaman terhadap negara kita. Ancaman itu bisa datang dari mana saja, bisa dari luar dan bisa dari dalam sendiri ya. Jadi integrasi nasional itu terdapat dua ancaman ya, ancaman militer dan ancaman non militer. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian dan kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang ada baiknya untuk kalian berdoa terlebih dahulu ya. Saja untuk itu Aditya tolong memimpin doa. Bersedia. Salam pada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan hari ini saya Wawan Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, sekaligus guru SMA Negeri 2 Tunggal Ilir. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Nur Tiwi. Beliau adalah guru PKN di SMA Negeri 2 Tunggal Ilir. Apa kabarnya Bu Dona? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi Bu Dona ya. Setelah kemarin kita melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Nah, hari ini ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Saya akan mengajak Bu Dona memberikan umpan balik sekaligus pertanyaan-pertanyaan terkait proses atau jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ya. Tujuan kegiatan pasca observasi hari ini adalah Bu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Ya. Di sini nanti Bu Dona di kegiatan pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Dona. Nanti mudah-mudahan Bu Dona bisa menjawabnya dengan baik Bu Dona ya, sesuai dengan hasil yang sudah dilaksanakan. Ya. Langsung saja Bu Dona ya. Pertanyaan pertama, Bu Dona gimana perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran dan diobservasi di kelas kemarin? Perasaan saya itu senang, terutama Pak ya, senang karena dengan observasi tersebut saya pastinya itu mendapatkan pengalaman yang lebih, lalu penambahan wawasan saya, dan juga saya lega karena tentunya dari observasi tersebut Bapak akan memberikan berupa refleksi untuk diri saya sendiri, untuk saya melakukan lebih baik ke depannya. Iya. Jadi perasaan Ibu senang gitu ya, belajar lega. Iya.
selain itu juga Ibu sudah mendapatkan pengalaman baru Iya, tentang, iya. seperti si akademik Bu Dona ya. Iya. Iya, bagus sekali Bu Dona ya. Kemudian Bu Dona, ini saya akan menanyakan kembali terkait dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ada kaitannya dengan kegiatan kita pada waktu praobservasi kemarin. Kira-kira area pengembangan yang sudah dilakukan di kelas kemarin apa saja Bu Dona? Area pengembangan yang telah dilakukan kemarin itu ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan, lalu sikap. Nah, 3-tiganya itu saya sudah mendapatkan hasilnya. Namun perlu saya kembangkan lagi karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan saya. Ya, jadi area pengembangan sudah dilakukan semua Bu ya, pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap. Nah, terkait dengan langkah-langkah pembelajaran atau tahap-tahap jalannya pembelajaran di kelas kemarin, apakah sudah berjalan sesuai atau belum Bu? Terkait dengan tahapan-tahapannya dimulai dari apa saja? Gitu. Alhamdulillah sesuai perencanaan saya Pak ya. Itu kan ada tahapan awal, lalu saya mengajak anak-anak itu diskusi. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan. Namun diskusi tersebut mungkin ada kendala-kendala, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya rencanakan. Jadi sudah berjalan dengan baik Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi rencana, langkah-langkah, kemudian strategi yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik di kelas. Namun ada kendala tadi Bu Dona bilang ya? Iya. Nah, kendala atau kekurangan yang Ibu alami di kelas itu apa saja Bu Dona? Yang pertama itu mungkin saya melaksanakan dengan metode diskusi Pak ya. Nah, di dalam diskusi tersebut masih saja ada anak yang tidak berpartisipasi penuh dalam hal diskusi tersebut. Dia malas mengajukan pertanyaan dan itu merupakan kendala bagi saya Pak. Oh ya, jadi masih ada Bu ya siswanya Masih ada. yang tidak aktif di kelas dalam diskusi ya. Iya, Jadi dalam diskusi mereka tersebut. hanya mengandalkan teman yang lain gitu Bu ya. Iya. Ya. Jadi kenapa kira-kira itu Bu Dona? Kenapa itu bisa terjadi itu menurut Bu Dona? Saya kira itu terjadi karena mungkin metode yang saya terapkan dalam pembelajaran tersebut kurang pas atau tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut Pak. Oh iya. Iya. Jadi kebutuhan anak itu misalkan kebutuhan belajarnya dia apa namanya kinestetik, Iya. ada visual, audiovisual, Iya. kemudian Ibu menggunakan satu metode sehingga tidak terpenuhi semuanya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, terkait dengan kendala itu tadi Bu ya atau masalah yang dihadapi tadi, adakah rencana Ibu ke depan untuk mengatasi masalah tadi gitu? Iya. Rencana saya ke depan tentunya saya ingin memperbaiki bagaimana caranya anak tersebut dalam ikut berpartisipasi dalam diskusi tersebut ya Pak ya. Dengan cara saya mungkin akan merubah strategi pembelajaran menjadi lebih menarik dengan menggunakan metode-metode yang lebih menarik, yang memungkinkan untuk menayangkan visual, menayangkan video sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti diskusi tersebut. Seperti itu Pak. Iya, jadi rencana yang baik sekali Bu Dona ya. Jadi Ibu akan merefleksi diri tentunya ya, merefleksi diri, ingin memperbaiki atau memvariasikan lagi Iya. strategi pembelajaran baik dari metodenya, modelnya, Iya. kemudian medianya, betul Iya, ya? iya. Iya. Bagus Bu Dona. Selanjutnya Bu Dona, kapan nih kira-kira rencana Ibu Dona tadi akan mulai dilakukan? Rencana saya akan saya perbaiki pembelajaran ini di semester ke depan Pak. Ya, di semester ke depan dengan waktu dan media yang tentunya lebih bervariasi dari sekarang daripada yang sudah saya terapkan minggu lalu Pak. Ya, jadi minggu depan, semester depan Bu Dona ya rencananya akan mulai dilaksanakan ya, karena ini sudah akhir semester Bu Dona ya. Iya, iya. Ya, kira-kira ada yang bisa membantu nggak Bu Dona? Mungkin dari teman atau dari yang lain gitu, yang bisa membantu Bu Dona untuk bisa melaksanakan rencana tadi. Mungkin saya akan meminta bantuan dari guru senior ya Pak. Oh, iya. Iya, guru senior, teman sejawat untuk saya dari hasil refleksi saya
saya akan meminta saran terutama dari guru senior bagaimana caranya untuk mengatasi kebutuhan anak yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, Pak. Ya. Jadi ada yang bantu Bu ya, mungkin teman atau guru senior ya yang bisa diajak diskusi Bu Dona ya terkait kebutuhan belajar murid. Ya, mungkin itu saja Bu Dona ya, karena waktu kita nggak banyak ya, hanya sedikit waktu kita. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Dona ya. Saya semester depan saya ingin dengar lagi cerita-cerita yang lebih menarik lagi tentunya dari Bu Dona, dan saya ingin mendengar rencana yang sudah menjadi rencana Bu Dona ini dapat berjalan dengan lancar dan baik ya. Masih saya tunggu Bu Dona cerita-cerita berikutnya di semester depan. Mudah-mudahan rencana Bu Dona berjalan dengan lancar dan sesuai bisa melaksanakan proses belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Itu saja. Ada pertanyaan dari Bu Dona? Cukup ya? Kalau cukup, terima kasih Bu Dona atas waktunya. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini di kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.